Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Maulid Gumilang dengan nomor NPM 251000008. Saya mahasiswa dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik tentang post-truth. Pernahkah kalian mendengar istilah apa sih itu post-truth? Apa ya kira-kira? Apa itu post-truth? Kita simak. Jadi, di era digital yang serba cepat ini, kita hidup dalam banjir informasi. Tapi bagaimana sih jika sebagian besar informasi itu tidak akurat, menyesatkan, atau bahkan sengaja dipalsukan? Oke, selamat datang di era post-truth di mana kebenaran menjadi kabur dan fakta seringkali kalah oleh emosi. Pernahkah Anda merasa kesulitan membedakan mana berita yang benar dan mana yang salah? Anda tidak sendirian. Di era post-truth ini adalah tantangan yang nyata bagi kita semua. Sebelum lanjut lebih dalam, saya jelasin dulu ya sejarah singkat kenapa bisa terjadinya era post-truth ini. Sejarah dari kenapa terjadinya era post-truth ini. Oke, saya jelasin sedikit demi sedikit ya. Di era post-truth ini muncul di awal abad ke-21 mencapai puncak kesadaran publik melalui peristiwa seperti Pilpres AS 2016 dan Brexit. Media sosial berperan besar dalam penyebaran didorongnya oleh krisis kepercayaan pada institusi tradisional. Fenomena ini tidak terbatas secara geografis dan memicu berbagai upaya global untuk meningkatkan literasi media dan melawan disinformasi. Post-truth sering disalahartikan sebagai kebohongan biasa, tapi sebenarnya lebih kompleks. Ini adalah kondisi di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan daya tarik emosional dan keyakinan pribadi. Jadi intinya bukan hanya tentang menyebarkan informasi palsu, tetapi tentang menciptakan iklim di mana kebenaran menjadi tidak relevan. Jadi, post-truth adalah sebuah kondisi di mana fakta objektif itu kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik. Yang lebih berpengaruh justru emosi dan keyakinan pribadi. Bukan berarti kebohongan, tapi lebih mengabaikan atau meremehkan fakta. Di era post-truth ini punya beberapa ciri khas. Pertama, ada daya tarik emosional lebih kuat daripada argumen yang rasional. Yang keduanya, pendapat pribadi seringkali lebih diutamakan daripada kebenaran. Yang ketiga, ada informasi yang salah itu bisa menyebar dengan sangat cepat dan luas. Dan yang keempat, sulit untuk mempertanggungjawabkan klaim yang palsu. Lalu ada faktor mendorong kenapa sih bisa terjadinya post-truth. Kira-kira kenapa tuh? Jadi yang pertama, media sosial itu kayak ruang gema. Kita cuma dengerin suara yang sama, jadi makin yakin pendapat sendiri. Yang kedua, politik yang terlalu ikut-ikutan. Dan yang ketiga, kritis. Kepercayaan, kita jadi nggak percaya sama berita dan TV, koran, atau pemerintahan, dan masih banyak isu-isu lainnya. Jadi contohnya begini teman-teman, ingat gak waktu lagi heboh isunya vaksin? Banyak kan berita yang bohong, yang bilang vaksin itu berbahaya atau mengandung zat yang aneh-aneh.
Akibatnya banyak kan orang jadi takut divaksin, padahal kan vaksin itu penting kan untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Ini dia penjelasan singkat mengenai berita vaksin tadi ya. Nah, itu dia salah satu contoh singkat kasus post-truth teman-teman. Kita lanjut ke yang lainnya ya. Jadi teman-teman semuanya, dampak dari post-truth itu bisa berbahaya loh. Ya, informasi palsu contohnya tuh bisa memicu perdebatan tanpa ujung di media sosial. Masyarakat jadi enggan terlibat karena bingung dengan dampaknya. Informasi simpang siur, kita juga bisa kehilangan kepercayaan pada berita yang benar maupun salah. Bahkan kebijakan publik jadi sulit disepakati karena fakta sering diabaikan oleh masyarakat gitu loh. Tapi jangan khawatir teman-teman, kita bisa melawan dampak negatif post-truth ini. Caranya gimana? Ayo. Caranya itu yang pertama, jangan langsung percaya dengan berita yang kita terima. Kita cek dulu di sosmed, di berita-berita lah. Jadi kebenarannya dari sumber yang terpercaya. Kedua, jangan sebarkan berita yang belum pasti. Yang ketiga, baca berita dari berbagai sumber. Jangan cuman satu aja gitu teman-teman. Yang keempat, belajar berpikir kritis, bedakan fakta mana opini. Dan yang kelima, kalau mau diskusi gunakan fakta, jangan emosi gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya yaitu era post-truth membawa dampak signifikasi terhadap demokrasi dan masyarakat seperti polarisasi politik, erosi kepercayaan, manipulasi opini publik, kebuntuan politik, dan alienasi politik. Untuk mengatasi hal ini kita perlu berperan aktif dengan cara memverifikasi fakta, mengevaluasi sumber informasi, meningkatkan literasi media, berpikir kritis, dan berpartisipasi dalam diskusi konstruktif. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat mengurangi dampak negatif disinformasi, menjaga kualitas demokrasi, dan membangun masyarakat yang lebih cerdas serta berinformasi. Jadi di era post-truth ini peran kita sangat penting gitu. Sangat penting untuk menjaga aksi sehat dan kebenaran. Kita harus lebih kritis terhadap informasi, memverifikasi fakta sebelum mempercayai atau menyebarkannya, dan mendukung sumber berita yang berkredibel. Dengan begitu kita bisa membantu dan mengurangi dampak negatif post-truth dan menjaga kualitas demokrasi serta kehidupan sosial kita. Yuk kita mulai sekarang, kita jadi konsumen informasi yang cerdas, bertanggung jawab. Jangan biarkan emosi mengalahkan fakta. Mari kita bangun masyarakat yang lebih cerdas dan berinformasi. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sekian video pembahasan materi tentang post-truth dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.